Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Datanya dari Ahmad Dizkillah dari Desa Tanjung Atap, Sumatera Selatan. Masya Allah. Pertanyaannya adalah, ya Habib, apa sejarah Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'adawi digelari dengan Faqihul Muqaddam? Begitu pula dengan Sayyidina Abdurrahman As-Segaf, kenapa digelari Muqaddam Usani? Katanya Habib. Syukran Habib. Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi memang dikenal sebagai Al-Faqih Al-Muqaddam. Kalau kita lihat dari kalimatnya Al-Faqih, orang yang faham. Faqih di sini bukan hanya alim, ya, tapi faham tentang ilmu zahir, ilmu batin, kemudian faham tentang bagaimana menjadikan masyarakat ini masyarakat yang diridhai oleh Allah, sehingga beliaulah yang membawa raya bendera Thariqah Al-Ba'alawi. Sebelumnya orang-orang hebat, sebelum beliau orang-orang hebat seperti Imam Ali Khalid Qasam dan seterusnya. Tapi ketika Faqihil Muqaddam, beliau ada nuansa yang baru, merubah hal-hal yang belum dilakukan oleh nenek moyangnya. Beliau merubah cara dakwah, merubah cara suluk jalan ke Allah Subhanahu wa taala dengan membuat Thariqah Al-Ba'alawi. Ini Al-Faqihil Muqaddam. Dan merubah cara dakwah dengan memecahkan pedang, sehingga yang dulunya semua membawa pedang, tapi dipecahkan pedang oleh beliau dan ditaruh. Mulai saat ini tidak ada yang membawa pedang. Jihad kita dakwah ilallah. Itu Al-Faqih, sehingga beliau memahami apa yang perlu dilakukan oleh umat di zamannya itu. Beliau membuat hal yang baru yang sebelumnya belum dilakukan oleh kakek-kakeknya yang mulia. Maka dari situlah, dari lautan ilmu yang Allah berikan kepada beliau, dari keistiqomahan yang istimewa yang Allah berikan kepada beliau, dari maqam yang sangat tinggi, dari kewalian yang Allah berikan kepada beliau, dan wawasan yang sangat luas sehingga bisa mencakup semuanya. Karena zaman beliau itu sudah hampir ada fitnah. Penguasa sudah dihasut oleh orang-orang sehingga mau memerangi Faqihil Muqaddam. Karena pengikutnya banyak, yang cinta kepada beliau banyak. Di saat itu enggak ada senjata kecuali sama-sama bawa pedang. Jadi masyarakat dan penguasa enggak ada bedanya senjatanya, sama-sama pedang. Lain sama sekarang. Pemerintah membawa senjata berapi, masyarakat bawa pisau dan pedang. Saat itu sama. Sehingga siapa yang terbanyak dia rawan untuk mengkudeta. Mulailah difitnah penguasa, dan Faqih Muqaddam adrak, memahami hal itu, sehingga dipecahlah pedangnya dan tidak boleh ada yang membawa pedang. Maka penguasa melihat kalau memang tujuannya ingin jadi penguasa, nggak mungkin dia nggak bawa pedang. Maka ini fitnah. Ini fitnah, semakin hebatlah makamnya Faqih Muqaddam dan semakin banyak pengikutnya Faqihil Muqaddam. Beliau salah satu aulia yang sangat ditokohkan di kalangan Al-Ba'alawi, di kalangan habaib. Sehingga di Abi Abdurrahman As-Segaf yang dijuluki Muqaddam Utsani, beliau mengatakan, ma ufaddilu ala faqih ahadun minal aulia. Saya tidak berani mengutamakan wali siapapun di atas Faqihil Muqaddam. Kalimat yang begitu indah. Saya tidak berani mengutamakan siapapun di atas Faqihil Muqaddam, kecuali sahabat dan tabi'in yang Nabi menyatakan kemuliaannya seperti Uwais Al-Qarani. Selain sahabat, dia takdimnya sahabat. Selain tabi'in yang Nabi ucapkan keistimewaan seperti Uwais Al-Qarani, aulia manapun dan siapapun, saya tidak berani mengatakan lebih afdal dari Faqih. Kalimat indah. Bukan dia katakan Faqih lebih afdal dari semua aulia. La, saya tidak berani mengatakan ada wali yang lebih afdal dari Faqih. Masya Allah, mantik yang begitu indah. Memang Faqih Muqaddam mengatakan, salah satu ucapannya, ana fil aulia ka Muhammad fil anbiya. Allahu Akbar. Saya di kalangan aulia seperti Nabi Muhammad di kalangan para nabi. Allah sallallahu alaihi wasallam.
sangat hebat keistimewaan Faqihil Muqaddam, sangat agung keistimewaan Faqihil Muqaddam, tidak bisa diceritakan dalam majelis yang singkat ini. Cukup beliau mendapat julukan Faqihil Muqaddam. Muqaddam itu yang terdahulu. Kemudian beliau punya keturunan awil ghuyur, keturunan sampai Muhammad Maulad Dawileh. Sayyidina Muhammad Maulad Dawileh mempunyai keturunan anak namanya Abdurrahman As-Saggaf. Ini yang dijuluki dengan Al-Muqaddam Tsani. Anak cucu dari Faqihil Muqaddam. Kenapa dikatakan Muqaddam Tsani? Karena Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf ada hal yang hebat yang beliau lakukan di zamannya, ya. Jadi katakan maka beliau dijuluki As-Saqaf. As-Saqaf itu dari sagaf. Sagaf itu atap. Jadi makamnya Habib Abdurrahman As-Saqaf itu menutupi semua makam aulia di zamannya. Jadi seakan-akan semua makam aulia di bawah makam beliau. As-Saqaf sebagai As-Saqaf atap, ya. Cukup menjadi keagungan Habib Abdurrahman As-Saggaf. Putranya 13 semuanya agtab, semuanya aulia gutub. Di antaranya Sayyidina Umar Muhdar, Abu Bakar Sakran, dan para aulia yang lain. Semuanya gutub. Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf dari amalnya beliau istiqamah menghatamkan Quran dari subuh sampai maghrib 4 kali hatam Quran, maghrib sampai subuh 4 kali hatam Quran. Sehari semalam 8 kali hatam Al-Quran. Masyaallah, radhiyallahu taala anhu warḍah. Ini barakatul waqt. Kalau menurut akal enggak masuk akal, ya. Tapi ini barakatul waqt. Ini yang dinamakan barakatul waqt. Orang yang istiqamah membaca Quran, Allah beri berkah. Waktu yang singkat bisa dia berhasil membaca Quran sekian kali. Walakul hal, di samping amal-amal ibadah yang lain, maka beliau dijuluki Al-Muqaddam Tsani Abdurrahman Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf. Nafa'anallah, mudah-mudahan Allah beri manfaat kepada kita. Amin. Dengan kedudukan mereka dan amal mereka dan kesolehan mereka. Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf ini pernah ada cerita suatu saat putranya Sayyidina Umar Muhdar disuruh mijat kakinya. Dilihat warna kakinya itu di malam itu enggak seperti biasanya, seperti ada warna za'faran gitu. Dan baunya harum luar biasa. Kemudian Sayyidina Umar tanya, "Ya abati, wahai ayahku, ini bau harum, apa ini? Kita pernah mencium bau minyak wangi seharum ini. Dan ini kuning, kulit Anda enggak seperti biasanya sekuning ini, seperti dilapisi, dioleskan za'faran." Habib Abdurrahman As-Saggaf dengan tawaduknya beliau mengatakan, "Ya waladi, wahai anakku, baru saja saya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke surga. Karamah. Saya diizinkan masuk surga. Warna kuning ini warna rumput surga. Dan bau harum ini bau rumput surga." Bau rumputnya seperti itu. Bagaimana bau rumahnya, bagaimana bau kamarnya, bau kebunnya, bau bidadarinya. Masya Allah. Kemudian setelah cerita itu menangislah Habib Abdurrahman As-Saggaf. Tangisan yang sangat dahsyat. Si anak, "Ya abati, Anda menangisi apa? Ini karamah. Anda masih hidup, diizinkan oleh Allah masuk surga. Mestinya ini disyukuri, bukan ditangisi." Lihat, sehebat beliau masih tetap takut sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Ya waladi, saya takut waktu hidup dimasukkan surga, tapi setelah mati saya masuk neraka." Subhanallah, ya, tawadhu. Tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Habib Abdurrahman As-Saggaf, kakek daripada rata-rata para habaib yang ada sekarang. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah."
Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba